Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Syafika, NIM 50500121006 dari program studi jurnalistik kelas A semester 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar ekonomi media. Yang pertama adalah pengertian dari ekonomi media. Ekonomi adalah suatu studi yang mempelajari tentang pengelolaan sebuah sumber daya yang terbatas dan menyebarluaskannya ke dalam suatu individu atau kelompok yang ada di masyarakat. Sedangkan media adalah sebuah sarana untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak umum. Sehingga ekonomi media adalah studi tentang pemanfaatan sumber daya yang terbatas untuk memproduksi konten dan menyebarluaskannya guna memenuhi permintaan dan kebutuhan informasi untuk halayak umum. Selanjutnya ada kekuatan yang mempengaruhi ekonomi media. Yang pertama adalah kompetitor atau saingan. Saingan menjadi bagian utama di media karena sebagai aturan pesaing mendapatkan konten dari media. Ini bisa berakibat fatal jika pemirsa beralih ke media pesaing untuk kesenangan mereka. Oleh karena itu, media massa itu harus bersaing secara sehat untuk menjangkau pemirsa sebanyak mungkin. Kemudian yang kedua ada agen berita atau informasi. Tentunya di setiap media pasti ada agen yang bertugas untuk mencari berita atau informasi. Kemudian yang ketiga ada pengiklanan. Iklan ini juga sangat mempengaruhi kekuatan ekonomi media karena iklan merupakan salah satu sumber penghasilan yang diperoleh oleh media dari para pengiklan. Kemudian selanjutnya adalah pemilik. Karena pemilik ini berhak untuk mengelola konten dari media itu sendiri karena dia adalah mesin media yang dimiliki dan dia tahu kemana arah media dalam hal konten dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya ada kontrol hukum atau politik, di mana pihak-pihak yang berwenang di bidang hukum memiliki pengaruh terhadap isi media seperti bagaimana mereka memposisikan isi media agar tidak sembarangan dalam membuat konten berita yang dapat melanggar hukum. Kemudian yang terakhir adalah dalam bidang teknis yang merupakan masalah penting karena jika kita tidak mengerti tekniknya, tidak peduli seberapa bagus persiapan siaran, maka tetap tidak ada gunanya. Selanjutnya adalah perspektif makroekonomi dan mikroekonomi. Yang pertama adalah makroekonomi. Makroekonomi merupakan salah satu bidang dalam ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara menyeluruh, yaitu mencakup topik-topik seperti pembangunan ekonomi, ekonomi politik, yaitu kebijakan pemerintah terkait ekonomi, produksi dan konsumsi nasional, lapangan kerja, serta inflasi. Kemudian makroekonomi yang memegang peran penting seringkali dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan suatu negara. Tidak hanya berpengaruh kecil, tetapi secara signifikan dapat berpengaruh kepada pertumbuhan. Kita dapat menyebutkan satu persatu komponen ekonomi makro yang mempengaruhi perekonomian nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi yang rendah, kemiskinan dan pengangguran, kemudian inflasi seperti yang tadi, nilai tukar rupiah yang rendah, krisis energi, defisit APBN, dan ketidakseimbangan masalah ekonomi neraca perdagangan dan pembayaran. Seperti itu. Selanjutnya adalah mikroekonomi. Berbeda dengan makroekonomi, mikroekonomi itu hanya berpusat pada suatu kegiatan tertentu di bidang ekonomi sebagai individu sebagai pasar, perusahaan, dan juga konsumen. Kemudian ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, konsumen, dan bisnis dan bagaimana hal itu menentukan harga pasar dan kuantitas input, barang, dan jasa di pasar. Selanjutnya mikroekonomi ini meneliti bagaimana keputusan dan perilaku ini mempengaruhi permintaan dan penawaran barang dan jasa, menentukan harga, dan bagaimana harga pada gilirannya dapat menentukan penawaran dan permintaan barang dengan jasa berikutnya. Kemudian individu bersama dengan individu lain di pasar secara optimal melakukan serangkaian kegiatan konsumsi atau produksi yang kemudian membentuk keseimbangan makro dengan asumsi semua hal lain itu tetap sama. Kemudian salah satu tujuan ekonomi mikro adalah untuk menganalisis pasar dan mekanisme yang dapat mempengaruhi harga relatif terhadap produk dan layanan yang tersedia, dan alokasi sumber daya yang terbatas ke banyak penggunaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan.
Kemudian mikroekonomi juga dapat menganalisis kegagalan pasar, yaitu ketika pasar tidak menghasilkan hasil yang efisien, dan di samping juga menjelaskan berbagai kondisi yang secara teoritis diperlukan untuk pasar persaingan sempurna. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh industri media terhadap pendapatan negara. Industri media merupakan salah satu dari sektor dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Dimulai pada era Orde Baru oleh Soeharto, industri media mulai berkembang setelah Reformasi 1998. Industri media tumbuh pesat namun diatur oleh Undang-Undang Survival of the Fittest, yaitu tidak semua orang selamat dalam persaingan yang ketat dan tidak semua mampu mengatasi tantangan bisnis media. Tapi tahun ke tahun industri media terus tumbuh dan memberikan kontribusi ke ekonomi negara. Hal itu dapat terjadi karena adanya kemajuan teknologi yang sangat mendukung serta sumber daya manusia yang semakin berkualitas juga menjadi sebab berpengaruhnya industri media pada pendapatan negara pada saat ini. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai konsep dasar ekonomi media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.